Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi nyata kali ini, saya menampilkan dua hal, yaitu implementasi konsep-konsep inti di kelas yang saya ampuh dan sesi berbagi dengan rekan guru yang dilaksanakan di tingkat gugus sekolah. Implementasi konsep-konsep inti di kelas. Sebelumnya saya menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai teman. Namun setelah mempelajari modul ini, saya berbagi peran kontrol sebagai teman, sebagai monitoring, dan sebagai manajer. Hukuman dan penghargaan terasa efektif dalam menanamkan disiplin. Ternyata setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa motivasi intrinsik melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi lebih terasa efeknya. Implementasi konsep inti dari budaya positif di kelas saya terfokus pada pembentukan keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan yang dibuat secara kolaboratif melalui teknik fishbowl untuk mengumpulkan pendapat dari semua murid. Kemudian pendapat itu dikaji bersama satu persatu untuk dipahami dan disepakati oleh seluruh warga kelas. Lalu kami memajangnya di dinding kelas kami. Kegiatan berikutnya adalah sesi berbagi informasi dan pengalaman dengan sesama guru. Bertempat di SDN Panyocokan sebagai SD Inti di Gugus 2 Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada hari Rabu 14 September 2022 mulai pukul 10 sampai 13.15 dengan dihadiri oleh pengawas sekolah, para kepala sekolah, dan perwakilan guru SD se-Gugus 2. Kami menggelar kegiatan dengan susunan acara. Pertama, pembukaan dan arahan yang disampaikan oleh Ketua Gugus 2, yaitu Ibu Hajah Kokom Komala SPD MMPD. Selanjutnya, revitalisasi gugus yang dipimpin oleh Ketua Gugus dan Ketua KKG terpilih. 3. Berbagi info budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan kelima, yaitu Ulti Santi Rahmawati dan saya sendiri, Tatang Haidar. Selanjutnya, sesi tanya jawab dan refleksi yang dipimpin oleh CGP angkatan kelima, yaitu Ibu Ulti dan saya sendiri. Serta yang terakhir adalah simpulan dan penutup yang disampaikan oleh pengawas sekolah. Dalam hari ini adalah Ibu Hajah Yayah Dariyah SPD MMPD. Sekilas tayang potret kegiatan acara pembukaan, revitalisasi gugus dan KKG, sesi berbagi oleh CGP dan tanya jawab serta refleksi, serta simpulan dan penutupan yang disampaikan oleh Ibu pengawas sekolah. Sesi berbagi oleh Tatang Haidar, calon guru penggerak angkatan kelima dari SDN Panyocokan Kabupaten Bandung, yang membahas ihwal 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. 3 materi yang dipilih
yang akan menjembatani, menuntun tanpa harus menghukum. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga dari kegiatan ini kita bisa mengambil manfaat. Selamat datang kepada Ibu Pengawas. Mohon maaf saya berdiri sini ada dua alasan. Yang pertama karena kami mendapat tugas dan alhamdulillah menunaikan tugas kali ini mendapat dukungan penuh dari Ibu Pengawas dan dari Ibu Ketua KKG yang alhamdulillah guru-guru lain juga alhamdulillah berdukung. Yang kedua, semoga dari kegiatan ini kita bisa mengambil manfaat sesuai dengan. Jadi nanti mari kita tutup dengan sesi tanya jawab dan saya berharap ini adalah yang awal. Siapapun di antara kita yang mempunyai informasi lebih dulu, alangkah baiknya kalau disebarkan dan dimiliki oleh kita semua. Seperti dari tadi yang dikatakan oleh Ibu Ketua KKG, jika salah satu guru di SDA mendapatkan hal lebih, pengalaman lebih yang bisa dimanfaatkan di seluruh gugus, kenapa tidak? Nanti setelah kita punya pengurus baru di KKG yang insya Allah akan lebih mobile walaupun itu perempuan, karena tidak dibatasi. Megawati saja perempuan, Margaret Thatcher saja perempuan, Horazon Aquino, Indira Gandhi itu mereka perempuan-perempuan. Kenapa tidak? Insya Allah kita akan lebih punya wadah untuk lebih saling mengisi lagi, sehingga manusia mulai terhibur gitu. Sebetulnya materi yang akan saya sampaikan adalah hanya melanjutkan dari rekan saya Bu Lutfi. Ini juga sebetulnya bukan hal aneh, tapi semoga dari kejadian ini dan pembahasan ini kita semakin yakin dengan apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif. Kayak ini ada cuplikan dari Jajar Dewantara, sebuah kata-kata yang saya rasa bagi saya sendiri merasa sedikit malu. Kenapa? Karena tukang ukir saja mereka itu mengetahui karakter kayunya, serat kayunya, apapun yang berhubungan dengan kayu tersebut. Bahkan seni mengukir dan alat-alat yang digunakan juga. Kita sebagai guru yang sebetulnya juga mengukir manusia, hanya bedanya yang kita ukir adalah makhluk hidup. Ketika kita salah perlakukan, mereka akan bereaksi dan mungkin kesalahan tersebut selama hidupnya menjadi bumerang bagi mereka. Dan ini masih bakal lagi jawabnya di konten mata gitu. Orang lain itu kalau datang disebut psikologis siap hadir yang semakin pemutihnya anak tadi kata-kata menyelesaikan itu yang mungkin menjadi salah satu catatan bagi kita. Kalau seorang pengukir saja punya alat-alat ukir yang lengkap, cara-cara mengukir yang lengkap, bahkan ilmu tentang detail kayu yang lengkap juga, kenapa kita tidak? Kalau kita ingin menghasilkan kualitas ukiran berupa manusia yang hebat, tentu kita juga dituntut untuk punya trik-trik untuk mengukir manusia itu dengan baik. Itu yang membuat saya tertarik dengan kata-kata ini. Tentang disiplin positif, kalau ada positif itu ada negatif. Tadi sudah dikatakan tentang disiplin, apa itu disiplin dan bagaimana, termasuk sampai ke hukuman dan konsekuensi bahkan restitusi. Saya tidak akan membahas semua itu, saya akan mengerucutkan hal yang lebih kecil saja, yaitu tentang 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Semoga dari pembahasan ini kita punya banyak hal yang bermanfaat. Pertama tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 tingkatan. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Suatu contoh misalnya, kita menemukan anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Itu pengalaman yang tidak aneh. Jangankan anak-anak, kadang-kadang kita juga pura-pura pokok dan jauh tak sampah luar dia belum.
Yang lain mungkin Bu Eva mungkin ngomong, please dong, kasihan tuh Bang Ade nyambut terus, kamu gak kasihan, sok buangnya jangan di sana. Itu sudah membedakan dua posisi kontrol, dan mungkin efeknya bagi anak juga beda. Lalu bagaimana kalau posisinya sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Ini yang ditampilkan di slide ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat, atau insya Allah nanti bisa di copy lah materinya kalau memang dianggap perlu. Oke, di sini ada beberapa pernyataan yang mungkin dikatakan oleh seorang guru ketika melihat anaknya berbuat kesalahan. Posisi kita mungkin saat itu menjadi sebagai penghukum, mungkin sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Pertama, jika kita berposisi sebagai penghukum, tentu ada yang disalahkan, dan tentunya kita bukan hakim yang harus menghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, jika ini dilakukan maka anak itu akan merasa terpuruk dengan kesalahannya. Urang mungkin tidak salah wae, udah itu salah, udah itu salah, banyak antar mungkin seperti itu. Ketika kita membuat sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin anak terbaik supaya disalahkan menghindari gue. Atau ketika anak kesiangan, mungkin anak lebih memilih ini seperti saya kan bisa bohong. Padahal di luar warung anak mulai belajar berbohong untuk menutupi kesalahannya. Sekarang kita coba sebelum dilanjutkan, jika kita mengeluarkan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira itu kita berada di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, apa gimana pemantau atau manajer memaafkan Pak? Ya, karena memang diurutkan Bu Abina gitu. Kita lihat. Kenapa bukan penghukum? Kalau penghukum ada doktrin bahwa dia itu salah atau dia itu benar. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika saya mengatakan itu, kita mengatakan itu, mungkin anak merasa kalau turun jadi mesti ibu teh jadi hati gara-gara kelakuan kurang. Dia akan merasa terus bersalah. Kira-kira bangkit motivasi dengan itu. Mungkin suatu saat bangkit, tapi jadi hati alhamdulillah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana gitu? Kamu tidak pernah benar melakukan. Mana yang pakai salah wae, bagi guru salah, kalian salah. Dan kira benar nak, atas kami nak ada yang data bahwa abdi ke SD, bukan mungkin awal kita yang posisi di mana Bu Wiyati kira-kira? Tidak pernah benar, berarti kalau kita lihat pembuat rasa bersalah dan penghukum, kira-kira mana yang lebih baik? Kata ibu bagus, ibu harus atau kita cari mana yang lebih bagus. Mau ambil kira mana yang lebih bagus? Ada dua anak putih, ada dua akan dipilih. Kita lihat dulu yang ketiga. Ayolah lakukan demi ibu, please. Mana Allah kan bayar tinggal ibu, katanya ibu terus ngomong kita tadi mana hari-hari saya tinggal ibu. Katakan dia sebagai teman kita lihat. Kenapa? Karena anak mungkin sedikit merasa diakui asik badannya. Tapi ini ada efeknya juga Bu. Suatu saat anak mungkin akan merasa tergantung. Bahkan saya di grup WA ketika ngobrol biasa-biasa sering menggunakan kata oke lah, setuju, oke Pak. Tapi ketika baca dalam suasana resmi saya bikin membuat kalimat pengumuman bla bla bla, ada anak yang menjawab oke Pak, siap Pak. Itu beda kan hati-hati seorang menunjukin oke. Yang lain bangga Pak siapa ini oke Pak. Padahal kata-kata tetap sama oke Pak, hanya mungkin konteksnya, situasinya yang kurang pas gitu. Nah kita juga bisa memilih nanti posisi mana yang baik untuk kita terapkan ke anak kita ketika anak kita
siapa? Manajer katanya. Si kita lihat. Pemantau. Kalau manajer bagaimana? Nah, pemantau itu bahasa keren nama monitoring. Tapi pura-pura dari pengawas. Ketika kita misalnya mendengar kata-kata, SD Pandesokan nanti tanggal 3 ada monitoring. Yang terpenting adalah kita apa? Ada serentetan kewajiban yang harus kita penuhi dan harus kita sediakan sebelum monitoring datang. Berarti motivasinya masih dari luar kan? Ketika data jadi kira tanggal 8 ngaji itu lagi subuh dan terus aja ada kesan seperti itu. Jadi kalaupun sudah mulai bergeser dari sebagai teman menjadi pemantau, tapi ada hal kecil dari guru atau dari anak yang sedikit dipaksakan, ada ketergantungan. Walaupun monitoring ini sudah lebih meningkatkan kepada kedisiplinan diri. Ketika monitoring itu diadakan, sebetulnya monitoring itu pemantaunya itu seperti seharusnya itu tidak memerintah. Kenapa jadi sampai tidak? Dari awal juga harusnya sudah dilakukan. Bagaimana mungkin kita bisa makan enak kalau tidak kita tidak masak yang enak-enak. Sebelum kita masak yang enak, mungkin kita cari dulu bahannya. Sama seperti kita mau ngajar, kalau kita ngajarnya inginnya dulu juga sesuai aturan, bikin tuh rencananya dulu. Pada cukup dengan disawarkan kata Ibu Ketua Agus tadi kita bisa ATM atau sambungan berapa kali. Kamu nampak lalu batur, tulutan, tapi sih tong spring atau robah sautak seperti minimal Kabupaten Sumatera atau Abawa minimal gitulah. Nah, di BPM atau di guru penggerak kita punya aturan bahwa ketika kita menggunakan ilmu orang lain, boleh-boleh saja tapi hargai kekayaan intelektual mereka dengan mensatukan itu dari siapa. Kadang ketika kita copy paste tina libatur pantos ganti kabupaten dan sebagainya tos anggap itu murah, itu sebuah kejahatan, sebuah pencurian hak cipta. Harusnya datanya di belakang tertulis itulah diambil dari naon. Itu penghargaan kita kepada mereka yang menciptakan. Harusnya seperti itu, tidak harus copy paste dibungkus ganti aku yang murah, tidak. Karena itu sebuah pencurian dan pencurian itu kejahatan. Makanya orang jadi Robin Hood ngajar budak dengan segala kebaikan tapi menang mau itu. Jadi tidak ada salahnya kita tambahkan sedikit pekerjaan, satukan kata-kata siapa itu atau dari siapa itu. Kita lanjutkan dulu. Kalau manajer itu lebih ke memberikan arahan-arahan, menyadarkan sampai memberikan solusi. Wah, itu kalau halusnya harusnya kita sampai ke sana. Tapi untuk sampai ke tingkat tertinggi kan ada tahap yang perlu kita menjadi sebagai teman bagi anak-anak. Istilah kata orang masuk ke dunia mereka supaya kita tahu apa yang mereka perlukan. Kalau kita tidak mengenali, boleh rumah apa kebutuhan mereka gitu. Nah, sekarang kita lihat pernyataan berikutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini juga sangat bijak. Jika kan boleh manajer, boleh jika minimal pemantau, bukan buat salah-salah tuh kan? Harus nyontatnya ada menangkutin. Terakhir, kamu selalu ya guys, selalu yang paling terakhir, paling omong terakhir omong. Nah, tidak efektif. Tapi kan bisa terapakan. Manis apa dari nalar ya ibu saya beres masih bisa dikunci. Cara miskin nulis teh itu anak sekali terburuk. Tapi pembuku, kenapa? Karena kita seolah-olah memvonis bahwa anak itu selalu yang paling itu. Jadi kuncinya kalau pembuku itu kita memvonis soal anak-anak siap itu salah we. Kalau perbuat rasa bersalah itu menyudutkan anak sehingga ubah-ubah gitulah. Hiji waktu ada lomba bersabda lomba. Seorang anak, saya masih ingat anak itu ngomong pulang dari lomba sholat, Pak, ini cuma si bapak ibu, ini udah gara-gara salah, gara-gara mana yang baru salah kopiah. Jadi ketika lomba, anak itu ngomong ketika lomba dia rubuh, kopiah itu lepas karena
dan itu tentu saja nilai pengurangan yang besar karena ini dengan sholat sama kopiah itu baru kata juri. Nah si guru dengan santai ngomong, gue gara-gara mana selabrak kopiah jadi BLE. Mungkin bagi guru yang mengatakan itu hal kecil, tapi bagi anak itu, saya masih ingat anak itu keluar dari SMP mau ke SMA, dia datang ke sini dan bilang, Pak, saya mau daftar SMA mohon doa restunya. Anak itu bilang begitu. Mohon doa. Terus saya mau doa untuk mohon ini. Nah, Pak, bahasa satu Pak, Pak, ambil ingat kene, Pak. Kadang-kadang ambil aku beruku, sok ingat, jadi sholat atau khusus, ingat kadang-kadang kopiah, misalkan di Surabaya Eta, itu udah terlina dari dia kelas 5 waktu itu sabta lomba, sampai dia mau masuk SMA, bayangkan hampir 5 tahun masih ingat. Dan itu pula yang mungkin akan terjadi pada anak-anak kita kalau kita sedikit saja salah ngomong. Kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar. Kenapa di sini saya sampaikan tentang kebutuhan dasar? Karena 5 kebutuhan dasar inilah yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan tidak lepas dari 5 kebutuhan ini. Satu tadi berada di tengah. Kenapa? Karena itu satu dimiliki oleh semua makhluk hidup, binatang sekalipun punya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika di pelajaran kelas 5 dan kelas 6 kita menyampaikan materi tentang adaptasi makhluk hidup. Kenapa mereka berubah warna kulit, mereka memutuskan ekor, kenapa mereka mengeluarkan cairan dan sebagainya, karena mereka ingin menjaga kelestarian jenisnya, adaptasi. Nah, kebutuhan pertama yang sangat mendasar yang paling bawah adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nanti kita bedakan melalui satu buah kasus. Yang kedua penguasaan, selanjutnya kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang serta rasa diterima. Saya sudah memiliki sebuah kasus. Si Dudung mengambil bekal makanan temannya. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, ia mungkin menjawab dengan beberapa jawaban yang berbeda mungkin. Dan ini tentunya akan membuat dia itu, oh ternyata ngelakuin dia gara-gara iya. Kenapa kita harus tahu penyebabnya dulu supaya kita bisa menentukan obatnya. Ketika kita datang ke dokter itu jika ngomong akan yakin deui orang teh ibu naon karaos sini kayak berobat ditanya heula anu dari diagnosa itulah mereka menentukan mungkin penyakit ini jadi obat tapi kieu da teu disabab-sabab acan we sih kalau sudah firman asal dan berkas atau sebenarnya wios aku dokter spesialis wios ini nyawe kakek nyawe bakalan kena kopi dari sore atau dasarnya we mau ulah-ulah tiga orang beneran nawan alih bersentuhan. Ketika kita antri dari pagi sampai siang, 1:30 mereka bagian, salat tohar kita disini panggil, 1:30 baru dipanggil. Ketika dipanggil, biasa sendirinya dari sabab-sabab acan, hanya ditaros kumaha dan sebagainya dikasih resep tos. Nah, kita ketika melihat kesalahan anak atau apapun, tentu kita harus lihat dulu apa sih yang mendasarinya. Lebih kayak bukan kenal begitu. Lalu tahu alasannya, mungkin jurus yang akan kita gunakan juga akan beda. Contoh, misalnya ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, si Dudung menjawab, karena saya lapar. Palingan atuh, nyokot ke batur. Itu kira-kira si Dudung sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang. Bertahan hidup kenapa? Nah, begitu betul sekali mau mata kelapar. Cek syariat mah, bakat minum benar gitu. Nah, betul. Ketika kita sudah ngobrol tentang isi perut, tapi benar-benar bisa menentukan bagaimana caranya. Nanti akan kita bahas di segitiga restitusi tentang bagaimana menghadapi permasalahan ini. Tapi sebelum ke restitusi akan kita bahas dulu kenapa itu bisa terjadi. Yang kedua, mungkin si Dudung menjawab, karena kalau saya rebut makanan dia itu sekarang nanti murung siulun. Tapi jawabannya Pak, berarti urusannya bukan lagi bertahan hidup, tapi ada motivasi lain, ada alasan lain kenapa dia melakukan itu. Iya bagus. Penguasaan. Kenapa penguasaan? Dia seolah-olah merasa berkuasa, merasa super power,
bagus salieuna euy. Di kelas urang sok aya budak gitu. Aya potong bahkan sampai pemulihan dan sebagainya. Apa alasannya? Kabatur wajib tapi dia jelema beunghar di bawah gede tapi wajib kene. Ternyata yang dia butuhkan bukan nilai uangnya tapi merasa disegani atau ditakuti nih. Beda motivasinya gitu ya. Kita lanjutkan. Mungkin juga sebelum menjawab, habis saya bosan dengan bakal saya itu aja tempe tahu telur berarti 3 teh tinggal dibantu ayam kampung. Wah kita mau apa dia buat bebas. Kalau begitu berarti naon alasannya? Bukan kebutuhan hidup kan? Karena dia juga punya makanan. Kesenangan. Kenapa? Kebenaran kalau diwai bosan sih nggak terkait itu mereka. Lain lagi kalau dia mengatakan Abu Barsar kalau membantu sedikit ayah budak begitu kamu lihat supaya jadi sedikit bantu sedikit tidak ada keuntungan sedikit buat kunaon nyari kalau batur kasar budak ribu tidak ada rasa bersalah tanpa mereka ada kesenangan bapak berarti tadi lagi kesenangan jadi tadi masuk ke mana? Saya membuat satu jawaban untuk satu pertanyaan dan ini terakhir ini. Kenapa kamu lagi makan orang lain? Habis waktu dia makan mereka nggak ngajak aku sih. Mau dari mana asal dari aku asal ditunggu telinganan nggak usah dipawok gue. Nah pengetahuan inilah yang insya Allah akan mendasari kita ketika kita melakukan segitiga restitusi. Nah, makanya segitiga restitusi Pak. Segitiga restitusi. Tadi tentang restitusi sudah dikatakan oleh Ibu Boti bahwa ini bukan penghakiman, ini bukan nyalakan, tapi menghadapi anak yang salah supaya dia bangkit dengan sendirinya dan dia merasa sadar terus membentuk disiplin diri, motivasinya dari dalam. Tidak seperti kita para murid. Orang kemana? Penyesokan? Iya helm. Mulai polisi. Tapi ketika mau ke sorean, helm sih tidak baik. Ya kemana? Di sini Sumapan ada polisi. Jujur kita pakai helm bukan kesadaran dari dalam, tapi motivasi ekstrinsik. Karena sieun ku polisi. Nyapa berapa? Bisi cilaka, atau bisi cilaka mah? Kalau sepeda penyesokan dari helm. Alhamdulillah guru penyesokan hampir semua jadi helm. Dan walaya polisi itu jadi mulai kita belajar tentang jadi kita udah jujur apa adanya baik sebab mistake are not always mistake. Kesalahan itu tidak selalu berarti kesalahan. Baiklah orang yang baik itu bukan yang tidak pernah berbuat salah tapi lo betul yang salah angkatnya beneran gitu. Tapi kadang-kadang osok pakai helm lalu kagok di motor misalkan helm apa ya namanya dipakai dari dulu gitu sangat pun nggak tahu ya. Kita lihat kalau segitiga berarti ada 3 sisi kan ada 3 sudut. Sudut yang pertama menstabilkan identitas. Saya teringat lagu Mit Tiger Palace yang bercerita tentang seseorang yang keluar dari penjara. Setelah itu dia melamar pekerjaan, kemana-mana tidak diterima. Dalam sebuah kata-kata ngomong, memang buku ini harus selalu betul. Tuhan saja tidak pernah menghukum dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari gitu karena judul lagu siap tadi. Nah, mungkin ini sedikit identik dengan apa yang kita lakukan, menstabilkan identitas. Ketika anak merasa bersalah terus kurang, mana mau ingat-ingat kami ke tempat sampah kali gitu, bayangkan anak oleh kita dicap boloho gitu, orang kayak guru, kalau apa menjadi jadi sumpah. Kenapa jadi sumpah nanya? Ini minimal anaknya dicap rasa boloho. Ketika ketemu, kau gus emang tak bisa? Iya, coba bapak boloho teh gini. Tapi jadi nulis pakai pangkat di grenel. Di era orang, abis bisa bapak boloho teh gini pak. Alhamdulillah itu batu mah ngomong atau jadi kapten. Alah, teh kumah ngomong. Dah, dia masih ingat waktu kelas 3 SD di bawah Bu Haji Ayani. Bu Haji Ayani juga di bawah bujur ingat kan nih. Bahkan pernah saya bilang ke beliau ketika beliau masih pengawas, saya masih jadi guru honor di kota. Bu, muter. Aku pernah di bawah bujur. Alhamdulillahnya, hampura.
didongengkeun san sempat udah dapat abdi, tapi anda masih ibu teh karena abah itu merasa bersalah. Abi jadi ingat di hal-hal eta, bahwanya murid urang ingat kalau kurang disindrem teh sok sieun cara bisa di KDS urang rek nyian surat keterangan. Ibu, bapak butuh kene ka abdi, tah ibu abi ingat kene bapak disindrem ibu. Ah, juga rame otak urang rek ka mana? Dek KDS mana urang nyian surat keterangan. Mau dilipat dia mulai gitu. Nah, menstabilkan identitas ini mengembalikan kepercayaan diri anak supaya anak tidak merasa terpunting. Misalnya, kita bisa lagi validitas kebutuhan dan menyangka keyakinan tentang menstabilkan identitas. Misalnya kita bisa mengatakan, contoh misalnya saya punya anak namanya Seraman. Seraman itu ketika pulang dari toilet karena waktu itu masih diperbaiki, dia keluar di jalan ada bola iseng gak bisa main bal ditajong belatuk cek anak sabu fitri asal sabu aja jangan ya belatuk cari bagus saya ya bapak budak kesiun berenang tapi ketika istirahat dia tidak mau keluar dari sini saya kan belatuk aku fitri aku aja jangan budak. Setelah itu dia datang, dia ngomong, Pak, aku mau istirahat sih keluar, nah, sih susulan Pak, memang kunaon itu, tapi nggak jauh. Kalau Pak, anak kaca, kabayang atuh di kelas kejumpi, anak kaca terus saya tahu lu rewasna kabayang teh, wajar kalau wajibnya atau fitri waktu itu saya lupa lagi, rewasen, nol tinatan tau, jika udah kayaknya boleh berkait rumah. Siap, jangan bukan. Hanya budaknya berlumpah. Nah, saya ingat dengan sedikit restitusi. Oh, saya perlu menstabilkan dulu emosi. Saya bilang ke Rahman, kira-kira sepengetahuan kamu yang pernah nendang bola sampai kena kaca kamu pukul. Pak, sepatunya pernah Pak. Bisa hebat kamu sepatu kalah. Puta, abi patur bu. Apa tahu? Ayo mana? Tapi masih yon Pak. Oh, berarti lagi mana ngumpulnya? Mungkin anak begitu. Harusnya ini berangkut ada sedikit berani. Lalu saya katakan lagi, orang lain juga pernah berbuat itu. Wajar bapak lagi dia itu hanya sedikit merupakan supaya dia tidak merasa terpuruk dengan rasa bersalah. Nah, terus kalau dia hati, laporan istirahat, wah, apa teh, lu sok kaurangan wae, dia ada berumur, itu benar ya, benar gitu. Nah misalnya seperti itu. Kita tidak melakukan hal itu, kita bangkitkan dulu kepercayaannya. Wah, kamu itu bukan satu tidak pernah keberangan. Nah, bedanya yang mudah asup datang salah setengah 7, tapi ngobrol kantor asup 14 jam 8, tetap ukurannya masuk ke kelasnya keberangan. Itu berenang sih. Nah itu, kita bisa melakukan hal apapun sehingga membuat anak jadi lebih berani. Udahlah, kesalahan itu tidak selalu berarti kesalahan. Baiklah, penting dan sebagainya yang membuat anak jadi sedikit pede. Setelah terlihat anak mulai pede, nanti murid abdi ketika diomongan gitu, dia ada sengkat, tadi mau kumpul gitu, ada sengkat, nyopok. Nah, lanjut ke langkah berikutnya setelah nanti suasana sudah positif ya, sudah terlihat namanya well-being lagi, lebih terbuka lagi, lebih menerima. Kita bisa katakan, terus kalau kamu melakukan itu kenapa? Pasti kan ada alasannya. Pasti. Kenapa? Karena tadi di 5 kebutuhan dasar teh. Tapi kami iseng, wepan aja teh. Langkah kita selanjutnya akan sedikit berbeda dengan abi mah sengaja apa? Atau mungkin abi maka pas Febri di dalam pola sok hayang aja we. Itu anak pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Sama seperti ketika anak membuang sampah sembarangan. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Dah Pak, ada kamu share sampahnya, kamu akan jauh. Pak, coba lalu sampah nama jajar video Pak enak, berapa salah? Gitu. Kita bisa melihat mungkin siapa yang salah. Nah, setelah ada alasan, apa alasannya? Lalu kita panggil berikutnya. Memang tidak ada cara lain, misalnya ketika si Rama ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Gak bisa kasih Febri Pak. Idola, aku mau kasih si Arsepan apa? Abi membayangkan aku jadi si Febri pas najong teh. Jadi najongna tarik itu kata
tanpa terasa untuk coba kalau bola pemerintah jauh dari gede, oma mungkin hari peluran, pada tapi pemerintah jauh, guru santai juga. Sore-sore datang ke sini bawa bola teman-teman main bali. Besoknya guru-guru datang kaca sudah bolong satu. Kalau mereka tidak main bola gara-gara dilarang, gara-gara ditakuti atau diancam. Beda dengan kalau kita bangkitkan kesadarannya. Saya yakin dia tetap main bola karena tidak dilarang main bolanya, tapi lebih apik. Lebih apik itu yang diharapkan di sini juga restitusi. Jadi murid dalam tahap kedua ini mulai menganalisa kenapa sih saya salah. Memang saya harus selalu berbuat salah. Kalau kita punya hobi, apakah hobi itu harus dengan kesalahan? Sama seperti tadi si Dudung, ketika dia misalnya mengambil makanan dari orang lain karena dia tidak membawa bekal, berarti kebutuhan hidup kan, kebutuhan hidup yang sangat dari dasar. Kita bisa saja mengatakan, kalau kamu nggak bawa bekal, emang nggak ada cara lain selain berebut makanan orang lain. Mungkin si Dudung akan mengatakan, ada sih Pak, saya minta aja ke teman, pasti teman juga ngasih. Kan kamu sudah bisa menemukan cara sendiri itu yang kita harapkan. Anak mencari jawaban sendiri dengan proses seperti ini. Tidak harus dihukum push up 1000 kali, tidak. Apalagi maju ke kelas barulah akhirnya juga ada usung begitu teh. Saya pernah menghukum anak ketika di Pasir Angin. Ada anak yang biasa-biasa, anak kelas 4, saya waktu itu ada kelas 5. Saya panggil, sini. Karena bolak-balik baik, keluar ke jero waktu Pasir Angin. Kelas mana? Kelas 4. Pelajaran apa enak? IPA, dulu kan masih itu IPA. Namun judulnya akhir Pak, sehingga hari kapilaritas naon. Aku ulang udah teh. Atau tahu vocabulary, ada sana apa? Kapilaritas acan mending di jero. Masuk dia, isuknya dia tidak berani keluar. Lucu nah, beberapa saat kemudian ada anak yang keluar, maha jamur. Wah, ya udah pasti bisa nyamperes. Iya, kapilaritas nyamper ke. Nah, udah guru kan, pasti anak lebih pintar. Dan memang saya pernah melihat anak tersebut naik ke panggung sebagai peringkat 1, 2, 3. Ganti hukuman anak. Kamu kenapa keluar ke jero? Atau soalnya apa? Aku daripada ugal lima cokotan sok berita. Besok anak itu gak mau. Sugatnya bapak mah kabutnya harus kapilaritas. Gitu. Nah, kemarin ketika camping dia panggil Pak Ego tapi yang dihukum bapak yang harus kapilaritas. Ingatkan kayaknya bu, ngandung kapilaritas karena kesan baiknya bukan karena kegelan. Yang jelas masih ingat. Padahal dia datang dengan sahabat itu menengok anaknya. Berarti bisa dikatakan guru gitu. Dan sekian tahun lamanya dia masih ingat. Itu yang kadang saya takut untuk berbuat mengecewakan mereka. Bakal ingat wah itu kepala malah ambil makan. Datang kembali, harus ambil dua tuh datang. Itu jam 8, jam 11. Datang, iya. Kalau nanti guru bukan celok sih. Tadi makan ada kesenangan yang dari barang dahar. Jadi tapi manusia dicairkan kepala sekolah pada tariklah gitu. Tapi kalau anak ingat dengan apa yang kita lakukan itu ternyata lebih lama kesan nanti gitu. Itu yang kita sayangkan. Nah, ketika menanyakan keyakinan di tahap terakhir, baru kita kaitkan dengan kesepakatan atau dengan keyakinan. Nah, kesepakatan dan keyakinan beda. Itu aku jadi asal liar. Tujuannya sama untuk menciptakan budaya positif, sebuah kebiasaan positif di lingkup yang lebih besar. Tapi tidak mungkin kita menciptakan budaya positif di sekolah kalau di kelas belum positif. Jadi idealnya kelas dulu yang menciptakan budaya positif, nanti oleh sekolah diadopsi. Ini di kelas 1 ada kebiasaan nih, sudah berjalan saat ditanggapi, bahkan kadang-kadang gurunya telat saja karena guru mengaji dulu. Setelah guru mengaji keluar, anak-anaknya langsung Indonesia Raya. Mari orang dua. Si kepala sekolah tadi bagus sih, perlu diadopsi, masuk ke karena kekerbahan dalam membentuk budaya positif di tingkat sekolah. Begitu caranya. Jadi bukan sekolah dulu yang membentuk, baru diturunkan ke kelas-kelas, tapi kelas dulu. Karena kita sama-sama yakin kelebihan di kelas 1 mungkin beda dengan di kelas 2 dan kelas 3. Nah, sisi baiknya itulah yang kita pakai, yang kita adopsi untuk membuat
budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan itu lebih bersifat umum, tadi kata Bu Lutfi, lebih global, lebih universal. Jadi mungkin sekolah A dengan sekolah B banyak persamaan. Kalau kesepakatan itu lebih ke hal-hal yang lebih detail, yang lebih rinci, dan itu penjabaran mereka. Misalnya ketika kita mengatakan anak-anak ada nilai saling menghargai, guru kepada murid, murid kepada guru, murid kepada murid, itu cukup dengan saling menghargai. Nah, anak ada yang karena kurang pemahaman, Bu, tosnya Pak Yowe, ketika berbicara harus minta izin dulu. Ketika keluar, Bu anak kerja bareng. Baru bisa. Sok atelier sendiri dina kertas lipat sisa kemarin itu sisa. Tapi melarang anak-anak untuk membeli aja. Isinya pada hari daur ulang dijual. Nah, anak ditempel dibentuk sebebas-bebasnya lalu ditempelkan seperti itu. Itu kata-katanya beragam. Bahkan ada yang kata-katanya juga tidak efektif. Tapi kan baik, ada bukti mereka. Ketika mereka ada yang sedikit menyalahi, itu tulisan salah. Nah, usulan mana tapi kemana kene hilafat. Tapi saya yakin anak akan menghindari seperti itu lagi. Bahwa melakukan usulan orang lain kita yang melanggar. Tapi kalau usulan kita yang melanggar, maka itu lucu. Itu sekali kebalikan. Dibuatlah seperti itu sehingga kalau saya masuk kelas saya tidak perlu mengingatkan mereka. Ada kesepakatan apa tentang hari ini? Kamu mau seperti apa? Itu nanti ada di 30 detik. Kita lanjutkan dulu ini. Adakah kaitannya dengan kesepakatan yang kita buat? Kalau kebetulan ada, itu siraman yang tadi dengan pola dia ngomong, ya papan abdi pan usulan oke, ulang agak buat teh. Kebetulan itu siraman kelas 6. Nah, berikutnya kita sedikit netralkan lagi. Kalau kamu begini terus, nanti kamu mau jadi apa? Katanya kamu mau jadi bla-bla-bla, ya buat efek yang lebih berkesan ke dia sehingga dia lebih menggarisbawahi bahwa apa yang dia lakukan itu bisa menghambat cita-citanya. Sehingga nanti yakin dia dia bisa terus jadi dokter misalnya. Nah, kita juga bisa menanyakan sekalian, lalu rencana kamu selanjutnya gimana? Tapi Bapak kita kirim pesanan di sekolah apa? Walna ada sebab kita ngomongin membal di lapangan sambil dia tarik najona hari bawa dana laga ada Pak gue sering pakai oleh sekurang ada karena kebetulan pernah di dana laga tidak resmi main bola gitu. Jadi anak ingat Pak di dana laga sudah sebab pagi hari najona ini matarik dalam lapangan letik udah dalam lapangan kerja itu anak berkesan dan anak menemukan sendiri solusinya itu. Kita memberikan waktu, memberikan ruang, memberikan kesempatan antar anak untuk mendapatkan solusinya sendiri. Tapi kan udah kamu berarti dituntun berdilah hese, tuntungnya istirahat cukup benar. Jadi kita beri dulu kita beri arahan sedikit. Ketika saya buat kesepakatan itu tidak murni buatan anak-anak, buat kita diosolah di bidang yang lebih contoh bola atau batur kaki kira-kira bagus dan kurang. Ini programnya Pak baru. Saat punya karton di rumah karton hitam ada yang bawa kertasnya, tapi lemnya juga tidak ada yang dibeli dan mereka merasa terlibat bahagia karena mereka yang membuat. Di sisa lain orang main akan tidak sampai baiklah bapak upload nama itu baru nempelkan babi karena dindingnya. Mereka bangga dengan segala kekurangannya karena itu buatan dia sendiri. Ketika babi di sekolah pun pernah diganti, anak-anak protes, Pak kayak api kemana kamari? Karena nanti sesuai lagi nya Pak. Itu dia merasa menyesal ketika kurang disopot. Jadi segitiga restitusi ini pertama fokus pada pemecahan masalah, bukan pada masalahnya. Ketika kita melihat ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita tidak ngobrolkan membuang sampahnya, tapi ngobrolkan kumaha supaya tidak membuang sampah lagi. Hambur energi dong. Kalau kita ngobrolkan tentang masalahnya, bukan pemecahan masalahnya. Ketika datang ke dokter kita Pak abdi
tapi murid akan memahami kesalahannya dari langkah-langkah tadi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, sampai tentang keyakinan. Berikutnya, ini akan lebih menguatkan pribadi anak dan membekali anak ketika menghadapi masalah seperti itu atau yang mirip seperti itu. Yakin mereka akan bisa mengatasi sendiri karena pernah. Sama seperti kita divaksin. Ketika kita divaksin itu sebetulnya kita diberi racun, diberi penyakit, tapi penyakitnya sudah dilemahkan. Wajar kalau ketika anak-anak ketika kita divaksin merasakan gejala, kemudian itu enak, panas diri, nyeri awak dan sebagainya, wajar karena kita yang sedang sehat diberi penyakit, tapi penyakit itu sudah dilemahkan. Nah, wajar tubuh kita sedang latihan menghadapi penyakit seperti itu. Ketika penyakit sesungguhnya datang, tubuh kita sudah membuat penangkalnya sendiri. Itu yang terjadi kalau kita melakukan restitusi, anak merasa dibekali. Lalu adanya disiplin diri. Disiplin diri ini akan bertahan lebih lama. Contoh, kita berpuasa. Itu Paulus ketika anak-anak puasa sarwa abdi lamun urang api-api lah di luar kita barang-barang abdi datang ke rumah api-api lulus orang tua kita mau nyamun, atau minimal ketika kita ketemu ini musyawarah siapa yang tahu. Tidak, tapi karena ketika berpuasa kita memiliki disiplin diri, kita tidak melakukan semua itu. Wah, kita Allah beneran kami ke Allah mau some mau diberikan murah, tapi tetap tidak kita lakukan. Itu yang namanya disiplin diri. Baik, kata Bu tadi, kalau misalnya ada pertanyaan atau sharing antara kita setelah dua-duanya beres, itu mungkin yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga memancing pertanyaan atau reaksi atau apapun dari Bapak dan Ibu. Karena kalau misalnya kayak macam-macam bagaimana tidak ada aliwate bungkul gitu, sana-sana sepil, tapi karena jeli melakukan sana sepil, apa yang salah dia nyempil. Mau karena seri mah matero terus ya silakan kalau ada yang mau bertanya waktu mana sekedar. Dapat menyaksikan pelaksanaan aksi nyata apa sih pengalaman aksi nyata modul 1 untuk ya dan sudah selesai disampaikan oleh Bapak Tatang dengan Bu Ulti itu dari buku 2 ya. Mudah-mudahan sebagaimana barusan sudah disampaikan ada penyemangat bagi ibu dan bapak semua sehingga bisa mengikuti. Dan insya Allah tadi juga tong siun ya. Coba saja nanti kalau sudah masuk ke dalamnya insya Allah kita bakal mampu. Nah, biasanya Pak naik nama baik tapi atas belakangnya. Saya menyimak tadi meskipun tidak dari awal ya, saya simak tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah apakah hanya berlaku untuk siswa? Keyakinan teh berenang saling aturan tadi teh, tapi yang akan disepakati benernya, yang akan disepakati dari satu kelas itu oleh siswa dan bukan diatur oleh guru. Jadi kalau buatan sendiri mah tadi juga sudah saya dengar, tapi mereka akan mau kalau melanggar. Beda lagi kalau aturan itu disampaikan oleh guru. Nah, apakah berlaku ini bagi guru? Kiranya sudah kan? Dulu di kurikulum 13 ada yang namanya apa? Pilotnya. Nah, ditandatangan geuning komitmen. Nah itu ya. Jadi kalau di istilah ini materi keyakinan kelas, kalau di kurikulum adalah komitmen. Kamu
Ya. Terus tadi ada hukuman, ada apa? Ada konsekuensi. Dan sebenarnya itu, iya, sebenarnya itu semuanya juga bisa di dalam kelas itu dilakukan dalam hal tertentu ya. Hukuman apabila anak bagaimana? Kita kan harus fleksibel. Ya, tapi kan hukumannya bukan hukuman seperti apa, seperti bagaimana yang sesuai dengan apa. Ya. Jadi situasinya apa? Jadi kalau memang anak salah dengan kata-kata yang tidak transparan salahnya, anak itu mengerti. Jadi sebenarnya tidak selalu kita jadi teman guru itu boleh, kita jadi seorang pemantau itu boleh, kita jadi sebagai manajer itu. Jadi kapan situasinya kita jadi teman, kapan situasinya kita jadi gurunya, kapan kita jadi orang tuanya, itu insya Allah akan berhasil kalau kita melakukan seperti itu. Ya, itu hanya tambahan saja. Rupanya ibu dan bapak meskipun panjang lah, tos pusing, maksudnya tos ya, tos laparnya, tos apa nggak salah? Tos lapar. Ya, saya berikan apresiasi kepada gugus 2 dengan atas bimbingan dengan segala usahanya, dan terus terang pangitan di gugus 2 ini adalah yang pertama UKT misalnya satu suka yang diketahui baru gugus 2 ini yang melaksanakan revitalisasi gugus. Semoga pengurus terpilih tidak dibentuk cicing ya. Jadi silakan melangkah rutinitas laksanakan, dan memang itu akan terasa hasilnya apabila kita sudah melaksanakan. Itu kita berbagi ilmu di dalam kegiatan gugus. Ya, semoga berhasil meskipun di ujung tugas ya saya mudah-mudahan nanti ibu bapak bisa lebih maju ke depan di dalam pendidikan di gugus 2 ini, apalagi ada guru penggerak 2 ya, dan di atasnya ada 3 ya, gugus 2 itu. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Apresiasi juga buat bapak dan ibu guru penggerak. Semoga menjadi inspirasi dan memberi semangat bagi ibu bapak guru semua. Terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semua. Kita tutup dengan